Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan, semoga menjadi seri yang terakhir dari pembahasan kitab Ma'na Taghut di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Makna taghut diambil dari kata kemarin secara bahasa apa? At-tughyan. Ahsan. Apa artinya tughyan? Batasan dari segala perkara. Ahsan. Secara istilah menurut Ibnu Qayyim at-taghut apa? Sesuatu yang melebihi batas sebagai seorang hamba. Naam. Dari perbuatan yang diikuti, ditaati, diibadahi, tapi selain Allah. Naam, ahsan. Ma tajawaza al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini perlu dihafal. Nah, kemudian pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak Adam yaitu apa? Mengkufuri taghut. Mengkufuri taghut dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dinul anbiya. Ini adalah agamanya para anbiya. Dan taghut termasuk kufur dengan taghut termasuk sebagaimana ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari apa yang dibawakan oleh Al-Hakami dalam manzumahnya Al-Ilm wal Yaqin wal Qabul wal Iqbal fadri ma aqul was-sidq wal ikhlas wal mahabbah. Itu adalah syarat dari la ilaha illallah. Kemudian ditambah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang ke-8 yaitu al-kufur bit taghut, yaitu kufur dengan taghut. Yang kemudian dibawakan dalil oleh Syekh rahimahullah taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. An i'budullah wajtanibut taghut. Untuk beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. Ini juga ada makna la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Al-itsbat huwa an i'budullah, wan nafyu adalah wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut. Dan sudah kita lalui pula tentang sifat kufur dengan taghut. Bagaimana bentuk kufur kita kepada taghut? Di antaranya pertama apa? Tidak mengimani taghut. Membatalkan atau tidak meyakini akan batalnya apa? Ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkannya dan membencinya. Dan yang ketiga adalah memusuhi ahlinya dan taghut. Nah, berikutnya juga disebutkan Syekh rahimahullah agar kita apa? Kita ikhlas dalam semua amalan ibadah, semuanya ikhlas. Apapun ibadah. Makna ibadah apa kemarin? Ibadah artinya ibadah segala penamaan yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, zahir ataupun batin, dari apa? Ucapan atau perbuatan. Itu harus dihafal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Nah, ini kita harus ikhlaskan semua ibadah. Kalau ada amalan enggak datang dari Rasulullah, enggak dicintai oleh Allah, enggak diridhai oleh Allah, maka amalan tersebut bukanlah ibadah. Amalan tersebut bukanlah ibadah. Dan juga kita harus nafikan semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kita cintai orang-orang yang ikhlas. Ya, kita loyal dengan orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Jadikan teman akrab mereka orang ikhlas. Ahlu tauhid, jadikan apa? Teman akrab, jangan jadikan musuh. Ya. Jangan jadikan musuh. Subhanallah, kalau kita misalkan ahli tauhid, ya, kita termasuk orang-orang yang ingin selalu berbuat ikhlas, maka antara kita apa? Setia kawan, loyal sama teman, ya, saling mencinta. Itu penting. Nah, kita juga apa? Benci dengan ahlu syirik. Sebaliknya kita benci atau tidak suka dengan ahlu syirik dan
peribadatan mereka dan menyusui mereka. Nggak bisa bercampur antara ahli tauhid dengan ahli syirik, nggak akan bercampur. Nah, bahkan mereka menuduh dai-dai tauhid sebagai apa? Dai pemecah belah umat. Dai-dai tauhid sebagai dai yang mereka ini merusak agama nenek moyang, ya. Nah, ini keyakinan mereka seperti yang terjadi di zaman Nabi, gambarannya persis. Ya. Ini adalah agama bapak kami, persis. Demikian. Loh, ini sudah turun-temurun kok. Kok kalian datang membawa ajaran baru? Padahal bukan ajaran baru. Padahal dalil yang mereka nggak paham disampaikan, dibilang ajaran baru. Persis gambarnya terjadi di masa silam di zamannya Nabi SAW. Dalilnya mereka sama. Ini agama nenek moyang kami. Ya. Nah, ini rahimahumullah. Wa juga ini adalah millahnya Ibrahim. Ini adalah millahnya, agamanya yang dibawa Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid. Ya. Barang siapa mereka tidak mengambil atau menempuh jalannya Nabi Ibrahim, maka mereka sebenarnya apa? Menjerumuskan diri mereka dalam apa? Dalam kebodohan. Dalam kebodohan. Ini adalah contoh yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini ucapan tegas Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan, sungguh telah ada pada diri kalian contoh yang baik pada Ibrahim. Pada Ibrahim, coba antum lihat, setiap Nabi, Allah menyebut Nabi di dalam Al-Quran, semua disebutkan namanya. Musa, Ibrahim, Isa, ya. Tapi ketika menyebutkan Nabi Muhammad, coba ada kekhususan. Allah nggak sebutkan langsung dengan apa? Muhammad, ya. Tapi disebutkan di antaranya apa? Ayuhan Nabi, ya. Disebutkan dengan apa? Panggilan sebaik-baik panggilan. Wah, ini menunjukkan apa? Mangqabah kedudukannya Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi dan penutup para Nabi yang lainnya. Nah, bahkan dialah yang nanti yang berhak untuk memberi syafaat. Yang Nabi Adam enggan untuk memberi syafaat, ya. Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka enggan untuk memberi syafaat. Tapi Nabi Muhammad, ya, yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Wah, gimana kita nggak butuh syafaat, ya? Ahibati fillah. Di padang mahsyar, bayangin matahari dekat di atas kepala kita 1,3 mil, ya. 1 mil atau 1 mil berapa kilo berarti? 1,8, ya. 1,6, 1,8, ajib. Wah, sekarang matahari di atas kepala kita sekitar 46.525.000 kilometer sekarang. Panasnya matahari kayak gini. Gimana kalau nanti di padang mahsyar, coba bayangin. Sedangkan kita nggak berpakaian, telanjang, nggak ada yang khitan. Sampai kata Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau nggak khitan, bukankah mereka selalu melihat kemaluan mereka? Ya Aisyah, nggak sempat lagi mereka itu apa? Melihat kemaluan antara mereka. Saking takutnya, ya, saking takutnya. Nah, kemudian subhanallah, yang arsy-Nya Allah dipikul oleh berapa malaikat? Hah? Disebutkan dalam hadis dipikul oleh 4 malaikat. 4 malaikat. Yang mana malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala antara syahnu udhunai, antara daging dari telinga ini sama mangkibai sampai bahunya, jaraknya itu 700 tahun perjalanan. Ini telinganya malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. 4 malaikat yang sangat besar. Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar, ya, dipikul oleh 8 malaikat. Kenapa? Disebutkan karena arsy-Nya Allah yahtaz, ya. Arsy-Nya Allah bergoyang dengan keras. Kenapa? Allah marah pada waktu itu di padang mahsyar. Bayangin. Allah marah. Ya, kalau kita dimarahin sama
polisi kita masih nggak takut. Presiden marah kita nggak takut. Tapi yang marah yang menciptakan presiden, yang menciptakan raja, yang menciptakan mereka-mereka yang menakut-nakuti kita. Ini yang marah. Subhanallah. Sampai bergoncang arsy Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dipikul oleh 8 malaikat. Yang disebutkan Rasulullah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yaghdab mithlahu qabla wala ba'dah. Yang Allah enggak pernah marah sebelumnya dan setelahnya. Marahnya hanya sekali ketika semarah-marahnya ya di padang mahsyar. Wah, kita semua butuh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibutuhkan. Di antaranya yang mendapat syafaat siapa? Orang yang diantaranya baca Al-Quran, ya, yang menjawab adzan dan berdoa setelah adzan, ya, itu bakal mendapat syafaat Nabi SAW. Diantaranya orang yang subhanallah meninggal dari anaknya, 2 anaknya, ya, kemudian mendapat syafaat Nabi SAW. Diantaranya, ini pintu-pintu syafaat harus kita apa? Kita jalanin agar kita menjadi orang yang dapat menjadi sebab perantara dapat syafaat Nabi SAW. Pertama kali di padang mahsyar yang kita idamkan bukanlah ketemu istri kita, bukanlah ketemu bidadari, tapi yang kita idam-idamkan adalah ketemu dengan Nabi kita, yang kita nggak tahu wajahnya, kita nggak tahu posturnya aslinya gimana, ya, kita hanya disuruh beriman. Saat itu apa? Kita mengidam-idamkan berjumpa dengan Nabi SAW, dan kita inginkan kita orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling menjalankan sunnahnya Nabi SAW dan mereka ikhlas dalam ibadahnya. Itu rahimahumullah. Adapun di yaumul qiyamah, ketika di surga, yang kita idam-idamkan diantaranya adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat di atas nikmat dari kenikmatan surga. Puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah, bukan mendapatkan bidadari, bukan mendapatkan buah-buahnya yang diinginkan, tapi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bagi mereka yang berbuat baik, bagi mereka dapat al-husna. Apa al-husna? Yaitu surga. Orang yang beramal saleh dapat surga. Ditambahi wa ziyadah. Apa itu ziyadah? Kata para ahli tafsir, ziyadah adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kebayang kalau melihat wajah Allah, setiap Jumat kita itu pergi ke pasar. Bukan pasarnya pasar ikan ketika di surga, tapi pasarnya itu apa? Semua orang penghuni surga berjumpa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai melihat wajah Allah, pulang kepada istri-istri mereka, kata istri mereka, wajah kamu ya bertambah cerah, bertambah putih setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat demikian. Jumat lagi datang lagi semakin putih, subhanallah. Ajib. Ya rahimahumullah, maka nikmat dunia hanya menipu. Ya, dari nikmat istri. Istri subhanallah ada haid, ada nifas, ada ingusan, ya, ada keringetan, ya. Adapun wanita di surga, penghuni surga enggak ada haid, enggak ada nifas, enggak ada anak ngelahirin anak, ya, enggak ada ingusan, enggak ada masyaallah pipis, enggak ada BAB, nasallahu afiyah, ya akramakumullah. Ini hakikat nikmat. Orang yang pintar bukanlah orang yang bagaimana pintar mengumpulkan harta, pintar berbisnis, tapi orang yang pintar adalah pintar bagaimana dia mengumpulkan amalan dia untuk mendapatkan istana di surga, kenikmatan di surga. Antum sekarang subhanallah sini kerja, ngumpulin harta untuk istri anak antum, ya, beli mobil, beli rumah begitu banyak, ya, membuka ladang bisnis begitu banyak. Ketika antum meninggal, siapa yang menikmati? Istri antum. Istri antum kan nikah sama orang lain nanti. Subhanallah. Kenikmatan yang menipu, ya. Tapi hakikat kenikmatan ketika Ketika antum mengumpulkan amalan untuk di jannah, mendapatkan bidadari, mendapatkan istana. Ajib. Orang yang salat rawatib saja disediakan oleh Allah istana. Coba bayangin, hanya salat rawatib Allah jadikan disediakan istana. Barang siapa hanya baca zikir subhanallah wa bihamdi saja, sudah disiapkan oleh Allah satu pohon kurma ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya subhanallah bihamdi. Kemudian kalau membaca subhanallah bihamdi 100 kali,
Allah akan hapuskan dosa kita walaupun dosa kita seperti buih di atas lautan. Amalan yang ringan banyak, kenapa kita nggak jalankan? Subhanallah. Sibuk dengan dunia, zikir aja susah. Ngitung duit terus, matanya cuan dan cuan. Nah ini rahimahumullah jami'an. Ya, jadi manusia yang satu detiknya jadikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Bukan hanya kelayapan, isinya main, safafit, ya. Guyon gak ada maknanya. Guyon, ceritakan guyon kisah-kisah yang menambah iman, ya. Guyon yang di situ ada ilmu yang berbobot. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian di sini Allah mengkabarkan tentang bagaimana tegasnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Allah jadikan bagi Nabi Ibrahim itu uswah hasanah, ya, uswah hasanah, dan yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka berkata bahwasanya qaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, ya, wa mimma ta'budun, dan apa yang kalian ibadahi, kalian sembahi, min dunillah, kafarna bikum, kami mengkufuri, tidak mengimani kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha, dan telah nampak antara kami dengan kalian itu permusuhan dan kebencian selamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata, sampai kalian memurnikan tauhid kalian dalam ibadah kalian. Nah, dan tauhid kemudian disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, wa tauhid amun, tauhid itu banyak, umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadah ma'budin aw matbu'in aw muta' fi ghairi ta'atillah wa rasulih fa huwa tauhid. Nah, semua apa yang disembah selain Allah kemarin ada 3 min dunillah. Apa aja? Kalau ada dalam Al-Quran min dunillah, kita harus paham, jelaskan kepada mereka, karena ini terkait dengan keyakinan kaum muslimin. Min dunillah, selain Allah ada 3 tingkat. Yang pertama apa? Min dunillah, selain Allah atau ghairullah, orang-orang meyakini menyekutukan Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama min dun, selain Allah, itu bisa diartikan mereka punya keyakinan ada sesembahan selain Allah, baik kuburan wali, pohon, orang-orang soleh dan lain sebagainya, dijadikan lebih kuat daripada Allah, ya, lebih punya keutamaan daripada Allah, yaitu diletakkan di atasnya Allah. Yang kedua apa? Disetarakan sama Allah, ya, pendengarannya sama dengan maha mendengarnya Allah, ya, misalkan. Kemudian yang ketiga apa? Lebih rendah dari Allah, di bawah Allah, ya. Ini semua syirik. Gambaran kayak apapun semuanya min dun seperti ini semua syirik, ya. Seperti kemarin kita ambil contoh, sebagian orang berdoa melalui apa? Doa pakai perantara wali, ya, pakai perantara wali, karena wali ini apa? Bisa nyampein kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori syirik min dun, dan kaum muslimin tidak menganggap ini syirik, bahkan wasilah. Nah, maka ini subhanallah termasuk apa? Mengkebiri makna syirik. Padahal syirik luas. Kaum muslimin sebagainya hanya menjadikan syirik, ini ada Allah, ini ada ilah yang lainnya. Ada Allah, kemudian ada misalkan katakan ada Allah, ada patung. Itu saja bagi mereka. Dan mereka menjadikan patung seperti Allah. Kata mereka cuma itu. Padahal lebih luas daripada itu. Termasuk subhanallah ketika mengatakan kita kalau berdoa harus sebut nama wali fulan biar cepat sampai. Ini sudah syirik, ya, sudah syirik. Namanya syirik al-wasa'id atau syirik al-wasa'il.
Ini syirik ranking 1 terbanyak dari sebelum Nabi, di zaman Nabi sampai detik ini. Gambarannya sama. Dan kemudian syubhat mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebagaimana Allah sebutkan. Kami ini enggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai apa? Perantara biar sampai sama Allah lebih cepat. Seperti kalau kita ya, kita ngirim surat enggak pakai perangko, sampai enggak? Enggak sampai. Ya. Kalau kita ngadep ke presiden, ya langsung ngadep, enggak akan ketemu-ketemu. Maka perlu ajudan untuk menyampaikan kepada presiden lebih cepat. Lah mereka mau menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ngirim surat harus pakai perangko. Kalau ngirim surat harus pakai apa? Wasilah. Seperti apa? Nama-nama orang saleh biar sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya sama apa enggak? Sama. Terjerumus dalam satu jebakan iblis. Wa iblis sabar dari zaman Adam alaihissalam sampai zaman Nuh 1000 tahun. Iblis gagal untuk menjerumuskan umatnya Adam terjatuh dalam kesyirikan. 1000 tahun sabar. Subhanallah. Sampai zamannya Nabi Nuh barulah terjadi kesyirikan. Nah, yang dimulai dengan apa? Ghulu terhadap orang saleh. Dibikin foto-foto, dibikin gambar-gambar. Yang pertama foto gambar itu di zaman silam itu patung-patung. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang saleh ini agar apa? Agar umat setelahnya ingat dengan orang saleh sehingga apa? Sehingga ikut saleh, ingat dengan perbuatan mereka. Ternyata iblis ya menyelubungkan niat awal mula dibikin patung ya yang untuk mengingat orang saleh, akhirnya apa? Sembahlah orang saleh ini. Subhanallah. Terjebaklah mereka dalam akhirnya kesyirikan. Makanya diantaranya nggak boleh kita pasang patung di rumah, pasang foto di rumah. Diantaranya apa? Khawatir ini menjadi awal mula kita ghulu terhadap apa? Patung orang saleh atau foto orang saleh. Nah, juga termasuk apa? Perbuatan yang menjerumuskan kita dalam kesyirikan apa? Ghulu kepada orang saleh, berlebihan kepada orang saleh. Makanya tadi masuk apa? Ma jawaza al-abdu haddahu. Melebihi batasan seorang hamba sebagai seorang saleh, melebihi batasnya. Sehingga apa? Namanya melebihi sudah terjerumus dalam apa? Akhirnya kesyirikan. Wah, ini gambarannya. Umat Islam di zaman sekarang banyak terjatuh seperti ini. Ketika disampaikan ini perbuatan syirik, mereka baper. Berarti kalian mengatakan kami telah kafir dari Islam, keluar dari Islam. Kalau kalian telah mengatakan kami telah berbuat syirik, enggak melazimkan demikian. Orang yang berbuat syirik belum tentu kafir, cuma diingetin hati-hati loh, Anda terjatuh dalam kesyirikan. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Ya, ketika mereka subhanallah nyembelih kepala sapi di tepi pantai, di kaki gunung yang terjadi erupsi atau gempa bumi, ya, mereka enggak ngerti kalau itu syirik. Nyembelih itu hanya untuk Allah. Sesembelihan itu adalah ibadah. Sarful ibadah li ghairillah fahuwa syirik. Ya, segala sesuatu yang memalingkan ibadah dari Allah maka itu kesyirikan. Ibadah hanya untuk Allah semata. Kalau dipalingkan untuk Allah dan untuk penjaga gunung, untuk Allah sama untuk penjaga lautan, untuk Allah sama untuk orang saleh, itu sudah syirik. Nah, ini konsep yang harus disampaikan oleh kaum muslimin. Ya, makanya antum bisa dijuluki sebagai apa? Al-ghuraba, orang yang asing. Kenapa? Karena antum dapat amanah. Amanah apa? Antum termasuk orang yang baik, ingin memurnikan agama di antara rusaknya keyakinan kaum muslimin dan maksiat yang menyebar. Ya, maka jadilah ghuraba, orang-orang yang asing dan terasing. Fal Islam bada'a ghariba wa sayakunu ghariba kama bada'. Islam itu asing. Muncul bersama Nabi itu asing. Dan nanti akan muncul lagi Islam nanti pada akhir zaman dalam keadaan Islam itu asing. Di antara contohnya apa? Kita sampaikan tentang tauhid, umat menganggap asing. Kita sampaikan tentang sunnah, umat menganggap ini ajaran baru. Nah, kenapa? Saking asingnya agama menurut mereka. Karena jauhnya mereka dari apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa tawaghit katsiratun. Ya, taghut itu sangat banyak sekali. Wa ru'usuhum khamsah, dan dedengkotnya itu ada 5. Dedengkot dari taghut itu ada 5. Adapun yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala,
Yang pertama adalah kalau Ibnu Qayyim ini menyebutkan beda dikit. Ya. Kalau kata beliau yang pertama adalah asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Yang pertama dedengkotnya adalah setan yang dia mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Ya. Inilah yang pertama. Setan, termasuk kepalanya adalah iblis laknatullah alaih. Yang mana iblis telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bermula dengan penyakit hasadnya, hasad dengan Nabi Adam alaihissalam, yang Allah memerintah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis nggak mau. Kenapa? Karena hasad. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai hati kita itu punya hasad. Tokohnya hasad dari makhluk ini adalah iblis. Ya, jangan sampai ketika masya Allah temannya punya kendaraan lebih wah misalkan, udah jaga hati kita, ya, disyukuri yang ada. Ketika teman masya Allah satunya punya 2 istri 1 istri, jangan hasad, mending nikah lagi aja, gitu kan. Nah, ketika temannya punya rumah lebih wah, lebih mewah, jangan hasad. Ya, ketika temannya punya keutamaan lebih hafal Al-Quran, jangan hasad, tapi apa? Saingin, ayo hafalan juga. Itu namanya na'am, ghibta, ya, perkara yang terpuji tanpa apa? Hilang kenikmatan dari saudaranya. Enggak, dia enggak pingin kenikmatan tetap pada saudaranya, tapi kita ingin seperti dia. Ini namanya ghibta. Kalau ingin menghilangkan kenikmatan yang nempel pada saudaranya, itu namanya hasad. Dan seringnya terjadi dalam perkara dunia. Wah, iblis hasad, ya, sampai akhirnya iblis saking hasadnya bersumpah agar anak Adam disesatkan sama iblis. Sampai iblis bersumpah, "Fabi'izzatik", dengan kemuliaanmu ya Allah, ya, la'ugwiyannahum ajma'in, benar-benar aku akan sesatkan mereka semua, yaitu anak Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka-mereka hamba-hambamu yang apa? Ikhlas. Nah, dan Allah jadikan keikhlasan pada mereka. Nah, wah ini menunjukkan apa? Ikhlas tuh sulit dijerumuskan sama iblis laknatullah alaih. Kalau orang banyak nggak ikhlas, banyak teracuni oleh niat-niat yang nggak lurus, gampang sekali terjerumus. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, iblis itu ada 6 step untuk menjerumuskan manusia. Step yang pertama apa? Menjerumuskan manusia dalam perbuatan apa? Kekufuran dan kesyirikan. Itu step yang pertama. Makanya iblis untuk ganggu orang awam gak butuh tenaga banyak, gak butuh keringetan. Kenapa? Karena gampang sekali menjatuhkan mereka dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Gampang, gak perlu tenaga, gak perlu pasukan banyak. Ya. Nah ini step yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, step yang kedua, kalau cara pertama gak sukses, dikufurin, dikeluarkan dari Islam gak sukses, dijatuhkan dalam kesyirikan gak sukses, berikutnya dijadikan jebakan berikutnya, dijatuhkan dalam perbuatan bid'ah, amalan-amalan yang gak diajarin Nabi SAW. Nih, dijerumuskan kedua. Masya Allah, gak jadi kufur, gak jadi syirik, ternyata dicarikan amalan-amalan yang gak dicontohkan Nabi, sehingga apa? Mereka merasa amalan mereka adalah amalan yang saleh, sehingga mereka menganggap ini amalan yang baik. Namanya menganggap baik ketika dinasehatin, nggak mau. Kenapa? Padahal amalan itu amalan yang baru, yang nggak diajarin Nabi. Ya, pinternya iblis. Sehingga apa? Dia sulit untuk dinasehatin. Ya. Makanya jadilah orang yang berilmu itu penting. Kata Rasulullah SAW, perbedaan antara orang yang berilmu sama orang ahli ibadah, bedanya apa? Seperti kal-qamar lisairil kawakib, seperti bulan purnama fi lailatul badr, di antara bintang-bintang yang lainnya. Ya, seperti bulan purnama di antara bintang-bintang yang lainnya. Bulan purnama ini adalah orang yang beribadah dengan ilmu, orang alim. Sedangkan bintang-bintang kecil ini adalah apa? Orang-orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ya, bahkan derajat paling tingginya ahli ibadah itu paling rendahnya ahlul ilm, orang yang ibadah dengan
ilmu. Itu penting, ibadah pakai ilmu. Kenapa? Orang ahli ibadah bisa jadi banyak ibadah tapi yang diterima sedikit. Kenapa? Karena sebagian ibadahnya nggak ada dalilnya. Ya, lain sama orang ahli ilmu, ibadah sedikit, ya, tapi ada dalilnya, mencocoki sunnah Nabi SAW, lebih berat di sisi Allah dari banyak-banyakan ibadah tapi nggak ada dalilnya. Wah, itu rahimahullah, jebakan iblis yang kedua nih, ya. Kemudian jebakan iblis yang ketiga, step 1, step 2 gagal. Baru step yang ketiga apa? Yaitu dijerumuskan dalam dosa besar. Ya, dijerumuskan dalam dosa besar. Ini menunjukkan apa? Ini ranking di bawah kebid'ahan. Ya. Dijerumuskan dalam dosa besar. Wa subhanallah, dosa besar ternyata nggak terjerumus. Dicari step lagi sama iblis dan pasukannya, step yang berikutnya, ya, yaitu apa? Dijerumuskan dalam dosa kecil. Sering-sering melakukan dosa kecil. Ingat, dosa kecil akan bisa menjadi dosa besar jika dosa kecil diulang-ulang. Ya, jika dosa kecil diremehkan, jika dosa kecil dipamerin, ya, hati-hati, ya. Hati-hati yang jomblo-jomblo ya. Onani itu dosa kecil. Hati-hati. Ya. Dosa kecil sekali-kali dilakukan. Kemudian apa? Dilakukan lagi. Ya, sehari 3 kali kayak minum obat saja. Nah, kemudian sepekan berapa kali? Subhanallah, ini dosa kecil diremehin. Hati-hati juga bagi yang sudah nikah tapi onani, coba ajib. Gak dilayani sama istrinya, ya. Kemudian onani, wah ini dosa kecil, ya. Wah ini subhanallah, dosa kecil diulang-ulang, sekali lagi apa? Akan jadi besar. Kemudian dosa kecil dipamerin, di-share lagi coba. Akhirnya apa? Merangsang orang lain berbuat dosa. Atau diceritakan, tadi malam saya berbuat dosa ini dan itu. Akhirnya apa? Menjadikan orang lain ikut berbuat dosa. Kemudian berikutnya apa? Ngentengin dosa. Hati-hati. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan Rasulullah SAW, ya, diantaranya orang yang imannya kuat untuk melakukan dosa kecil aja itu sudah kebayang seperti gunung besar siap menimpa kepala dia. Tapi orang yang ngentengin dosa, yang imannya iman afkiran, ya, yang imannya loyo lagi letoy, ya, apa? Nganggep dosa kecil seperti apa? Kadzubab yamuru fi anfi. Seperti hanya seekor lalat nempel di hidung. Lalat aja gitu. Hati-hati ya, jangan ngentengin dosa. Antum jangan sampai, kita orang jangan sampai ngentengin dosa kecil, tapi pikir kepada siapa kita berbuat dosa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Harusnya kita malu, dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih kenikmatan. Ya Allah, kita berbuat dosa. Sama siapa kita berbuat dosa? Nah, ini rahimahumullah. Setelah ini gagal semua, step 1, 2, 3, 4 gagal. Sekarang step ke berapa? Kelima. Step kelima apa? Jebakan iblis laknatullah alaih. Disibukkanlah kita dengan perkara-perkara yang mubah. Mubah dapat pahala enggak? Orang kalau melakukan perkara yang mubah dibolehkan dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat pahala apa enggak? Perkara mubah boleh kalau kita lakukan, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Yang ngomong dapat pahala ngacung. Angkat tangan. Yang ngomong enggak dapat pahala angkat tangan. Yo, ini harus tegas kita orang. Mubah enggak dapat pahala. Perkara mubah enggak dapat pahala, harus tegas dong. Nah, perkara mubah dapat dosa enggak? Enggak. Kenapa takut ngomong enggak dapat pahala? Mubah itu enggak dapat pahala. Kalau enggak dapat pahala, sia-sia enggak hidup kita? Sia-sia, masalah afiat. Coba bayangin, ini jebakan yang kelima berikutnya dijadikan sama iblis apa? Kita sibuk dengan perkara yang sia-sia, yang mubah, ngegas, enggak ada artinya. Dari Jakarta Bali, dari Jakarta NTT, dari Sabang sampai Merauke. Nah,
Misalkan nggak ada kegiatan apa-apa coba, habis umur kita di jalan Allah. Nah, kita sibuk mancing, yang mancing sibuk mancing, ya Allah. Kalau mancing sambil zikir masih mending, kalau mancing nganggur coba bayangin. Berapa habis waktu kita untuk mancing? Yang goes, Masya Allah, goes sehari bisa 6 jam dari pagi pulang ke rumah zuhur, nggak ngapa-ngapain. Coba bayangin. Yang subhanallah umur kita tidur kita sehari katakan 7 jam, 8 jam. Berarti sepertiga dari 24 jam sehari itu kita habis untuk tidur. Yang hukumnya tidur apa? Mubah. Berarti sepertiga waktu kita setiap hari habis untuk tidur, bayangin. Syukur-syukur tidur kalau mubah. Kalau ternyata apa? Me time lihat video porno. Lihat maksiat, masalah afiat. Wah, ini habis umurnya untuk maksiat. Wah, alhamdulillah ya. Makanya kalau seandainya umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun umur kita habis untuk tidur, bayangin. Terus 40 tahun untuk apa? Iya, kalau untuk taat. Kalau ternyata untuk mubah-mubah doang, ya, untuk perkara-perkara yang dosa, masalah afiat, ya, 20 tahun habis untuk tidur, kebayang. Habis umur kita. Makanya ketika tidur, jadikan nilai tidur kita ibadah. Ya. Jadikan tidur kita nilai ibadah, lakukan amalan-amalan sunnah, ya. Ketika tidur. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Ini jebakan iblis yang keberapa tadi? Kelima, disibukkan dengan perkara yang mubah. Ya. Kemudian perkara yang keenam, pintar sekali coba iblis jebak kita. Perkara yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5 gagal semua. Dia orangnya Masya Allah rajin ibadah, tapi dijadikan keenam. Apa jebakan iblis? Bukan, dijadikan apa? Kita dijadikan mendulukan perkara yang amalannya lebih rendah daripada amalannya yang lebih tinggi. Ya, contoh, Masya Allah, sholat malam dari 1:30, capek-capek, sholat subuh jadi masbuk, syukur jadi masbuk, kelewat. Nah, jadi duha. Nah, wa amalan yang sunnah, ya, dia tertipu dengan amalan sunnah, tapi apa? Terlewat dengan perkara yang wajib. Ini termasuk jebakan iblis. Nah, coba pinternya dia coba. Nah, kalau kita jarang ngaji, jarang kumpul untuk membahas kalau Allah, kalau Rasulullah, kita banyak terjerumus dalam jebakan iblis. Antum lihat ya, orang-orang awam dijebak sama iblis. Antum lihat, iblis gak butuh tenaga tuh, ya. Dan kadang fitnah antara orang awam gak terlalu besar kadang dibanding fitnah di antara ikhwah. Kenapa? Karena ikhwah rata-rata sudah ngaji. Iblis lebih concern kepada orang yang ngaji. Makanya sering orang yang sudah ngaji dijadikan cerai-berai sama iblis. Lihat kalau ada komunitas sudah ngaji, hijrah, di situ pasti banyak masalah, porak-poranda sama iblis, dikacaukan sama mereka. Antum lihat di rata-rata bikin komunitas. Makanya Nabi bersabda, ya, kata Nabi SAW, li'ayyakhluta ma'an nas khairun wa afdal, li'ayyakhluta ma'an nas wa tasbir ma'adahum khairun wa afdal min alla yakhluta ma'an nas wa la tasbir ma'adahum. Kata Nabi apa? Kalian bercampur dengan keumuman manusia, khalayak umum manusia, dan kalian bersabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada kalian bikin komunitas khusus tapi kalian nggak sabar dengan gangguan mereka. Ya? Katakan bikin komunitas. Makanya Nabi ketika hijrah di Madinah, Nabi nggak bikin komunitas. Ini komunitas kaum hijrah, ini komunitas kaum misalkan berjenggot, ini komunitas kaum sunnah. Nabi nggak bilang gitu. Tapi Nabi berbaur dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Ya, subhanallah, ketika itu mereka masuk Islam. Ketika kita bikin komunitas sendiri dan kita eksklusif, nggak mau bergaul dengan orang awam, nggak tahu caranya ngomong, ya, berakhlak dengan mereka, saat itu dakwah justru nggak masuk. Nah, dan yang terjadi malah apa? Malah merasa dirinya paling benar sendiri. Dan subhanallah, sering apa terjadi dengan mereka? Tahdir-tahdiran. Wah, ini jebakan iblis laknatullah alaih. Wah, ini rahmatullah jami'an. Wah, ini yang pertama. Yang pertama tadi apa?
yang pertama adalah setan yang mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Bukankah yaitu telah aku perintahkan kepada kalian ya bani Adam untuk apa? Untuk tidak beribadah kepada setan, tidak nyembah setan. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia itu setan itu bagi kalian adalah musuh-musuh yang jelas. Musuh-musuh yang jelas. Ajib, ya. Maka enggak ragu lagi musuh kita setan, ya. Hati-hati, ada setan yang berwujud jin, ada setan yang berwujud ins, manusia. Dan setan yang berwujud manusia lebih bahaya daripada setan yang berwujud jin. Subhanallah, disebutkan oleh kalau nggak salah Sa'id bin Musayyib. Dia pernah bercerita, ya, ada yang dikabarkan dari seseorang yang dialog dengan jin. Katanya mereka apa? Manusia banyak tersesat, belajar kesesatan dari kami. Kamilah yang mengajarkan kesesatan kepada mereka, kemaksiatan kepada mereka. Tetapi setelah mereka berbuat maksiat, ternyata perbuatan maksiat mereka sangat dahsyat sehingga kami harus belajar dengan manusia. Wah, ini subhanallah, jebakannya ngeri ini. Ketika manusia sudah berbuat maksiat, ternyata modifikasi maksiatnya sangat dahsyat yang dilakukan manusia, yang jin nggak melakukan. Sehingga apa? Jin mengambil faedah, ya, bermajelis ilmu dengan manusia yang berbuat sesat. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama ini apa? Yang termasuk pertama dari tauhid yang pertama selain setan termasuk apa? Para dukun, yaitu para sonam dan para authan. Ya. Sonam dan authan. Apa bedanya sonam sama authan? Apa bedanya as-sonam dan al-authan? Di dalam Al-Quran disebutin sonam dan authan. Apa bedanya? Dalam hadits juga disebutin. Makanya setiap sesuatu ternyata punya makna yang terperinci. Ya. Kalau disebutkan authan itu umum, bisa masuk padanya sonam. Ya. Tapi apa? Ketika disebutkan bersamaan itu punya apa? Ciri khas yang berbeda. Al-authan itu segala wujud peribadatan kepada selain Allah dari berhala-berhala. Ya, baik pohon, baik sapi, baik kuburan, ya, atau baik patung-patung, apapun yang disembah itu namanya authan. Ya. Adapun as-sonam itu khusus sesembahan yang berwujud makhluk. Itu sonam. Seperti misalkan orang Hindu, ya, punya dewa gajah tangannya banyak. Ini namanya sonam. Berwujud seperti makhluk, itu sonam. Atau nyembah sapi itu namanya sonam. Kalau kayak pohon, maka itu authan. Authan lebih umum daripada sonam. Sonam sesembahan yang khusus berwujud seperti makhluk. Nah, kemudian yang kedua adalah al-hakim al-jair al-mutaghayyir li ahkamillahi ta'ala. Yang kedua adalah seorang hakim, ya, katakan pemerintah, yang mereka berani merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Ya, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina. Apa disebut sebelum itu, Pak? Coba dibaca. Alam tara ilal ladzina. Dibaca akhwat. Dalilnya di situ. Dalil yang kedua dari Al-Hakim Al-Jair. Dalilnya apa? Surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu. Nah, betul. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Di sini syahidnya.
Ya. Nah, apakah kalian melihat kepada orang-orang yang mereka mengira bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, ya, dan yang diturunkan kepada orang yang sebelum kamu? Mereka sebenarnya, ya, mereka ingin berhukum, ya, menjadikan hukum kepada apa? Taghut. Maka orang yang berani, hakim atau pemerintah yang berani merubah hukum Allah, maka ini termasuk taghut. Wah, ini makanya orang-orang teroris, orang-orang irhabi, mereka melihat sudut pandang pemerintah kita Indonesia, mereka jadikan pemerintah yang taghut. Kenapa? Karena mereka melihat hukum pemerintah Indonesia telah dirubah jadi dari hukum-hukum Allah. Sehingga apa? Gak heran kalau orang-orang teroris menghalalkan darah pemimpin, termasuk para aparat, termasuk kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa besar, dihalalkan sama orang teroris karena sudah dianggap taghut, dan bagi mereka taghut itu kafir. Coba, wah, ini mereka bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Makanya mereka apa? Berlebihan dari sisi apa? Al-khauf, tapi mereka apa? Menghilangkan sisi ar-raja. Seperti burung, kalau khauf, raja wal mahabbah itu enggak seimbang. Burung seperti berat sebelah. Satu sayapnya sakit, satu sayapnya terbang, akhirnya jatuh. Orang Khawarij, mereka berlebihan tentang ayatul khauf. Takut sekali dengan ayat-ayat tentang yang isinya mengancam, dari Al-Quran, dari Sunnah, takut banget. Tapi gak ada sisi roja, rasa harap, ya, berharap dosanya diampuni, itu enggak, dihilangin atau porsinya kecil. Ini yang dibesarin, sehingga apa? Mereka menganggap pelaku dosa besar kafir, ya. Mereka yang kerja di pemerintah kafir karena taghut. Wah, ini penyimpangan mereka, ya, penyimpangan mereka, sehingga apa? Mereka terjatuh dalam apa? Aktivitas irhabi, teroris. Kenapa? Memahamin ayat, memahamin kenyataannya seperti ini apa? Langsung saklek. Ya, mereka mengira perbuatan mereka itu baik, ternyata perbuatan mereka adalah perbuatan yang merusak. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan bom bunuh diri, dengan merampas harta kaum muslimin yang mereka anggap sudah kafir, ya. Kalau kalian buat kerusakan, apa kata mereka? Nah, kami nggak buat kerusakan, kami membuat perbaikan. Wah, ternyata mereka membuat kerusakan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga, ats-tsalits adalah allati hakama bi ghairi ma anzalallah. Di antaranya ada yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir mirip gambaran kedua dan ketiga, ya. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ya, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Penting berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Keimanan kita. Kemudian yang keempat adalah alladzi yadda'i ilmal ghaib min dunillah. Yang keempat adalah mereka-mereka yang mengaku dirinya tahu ilmu gaib. Hati-hati. Kalau ada orang mengaku dirinya seorang alim, tahu ilmu gaib, ketahuilah dia termasuk apa? Taghut. Termasuk taghut. Ya, dia ini taghut, ya. Mengaku dirinya punya ilmu gaib. Kenapa? Karena yang punya ilmu gaib hanya Allah. Berarti dia mau apa? Mau mengambil jatah kekhususan Allah. Yang hanya tahu ilmu gaib hanya Allah, dan dia mau mengambil jatah khususnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk taghut, ya. Dia termasuk taghut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Ya, wala yudhiru ala ghaibihi ahada. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia yang tahu ilmu gaib, ya. Dan tidak ditampakkan perkara gaib tersebut. Tidak ditampakkan perkara gaib tersebut, termasuk apa? Perkara janin di dalam perut si ibu itu juga perkara gaib, hanya milik Allah. Ya, kalau kedokteran modern zaman sekarang pakai USG, pakai ultrasonografi, dilihat
wah ini janinnya laki, janinnya perempuan. Itu hanya meraba-raba. Mutlak laki perempuan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, subhanallah berapa banyak, masya Allah, orang subhanallah sudah didiagnosa punya anak laki-laki, ternyata keluarnya perempuan. Ya, ketika mau lahiran sudah beli pakaian laki-laki, ternyata anaknya perempuan. Ya, wah ini milik Allah. Alatnya belum tentu alatnya akurat. Kadang alatnya ada yang nggak akurat. Belum lagi keterampilan dokter yang membaca dari dokter radiologi beda-beda. Makanya semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Mereka hanya meraba. Ya, mereka hanya meraba-raba. Enggak bisa memvonis ini jenis kelamin seperti ini. Hanya meraba-raba. Keluar kalau sesuai dengan diagnosa, alhamdulillah, ya. Kalau enggak sesuai diagnosa, ya qadar Allah. Ya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi wa ya'lamuha wa la ya'lamuha illahu. Ya. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kunci dari perkara gaib. Kunci-kunci dari perkara gaib. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita meninggal, berapa panjang umur kita, itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rezeki kita jadi orang untung apa merugi, semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, enggak ada yang bilang umur Anda kena penyakit kanker ini Anda kira-kira 3 bulan lagi Anda meninggal. Enggak boleh. Mau mendahului Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Pertama, dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedua, dia telah memberi kabar buruk, nakut-nakutin kepada si pasien misalkan. Enggak boleh. Ya. Padahal Basyir wa la tunafir, kasih kabar gembira, jangan dikasih kabar yang membuat orang kabur. Juga enggak boleh nakut-nakutin. Nah, ini rahmatullah jaman. Kemudian yang keempat. Yang berapa sekarang? Kelima ya? Nah, yang kelima. Nah, yang kelima adalah alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Yaitu yang dia ini disembah. Ya. Disembah dan dia termasuk sembahan selain Allah dan dia ridha dengan ibadah. Paham maksudnya enggak? Jadi misalnya ada orang mengaku dirinya sebagai wali. Ya, mengaku dirinya sebagai wali, sehingga sampai orang-orang subhanallah sampai ngalap berkah ke wali ini, dan dia berarti diibadahi. Ya, kemudian subhanallah dia dimintai berlebih-lebihan sampai wali fulan ya hidup, walaupun dia hidup, tolong berikan saya anak. Itu nggak boleh. Yang ngasih anak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang saleh hanya mendoakan kepada Allah, silakan, boleh. Ya, wasilah boleh seperti ini. Tawasul seperti ini boleh. Tawasul yang disyariatkan itu hanya 3. Selain dari 3 ini berarti tawasul syirki dan bid'i. 3 termasuk apa? Tawasul dengan doanya orang saleh, boleh. Tawasul dengan amalan kebaikan kita yang ikhlas dan sesuai sunnah, boleh. Kemudian yang ketiga apa? Tawasul dengan apa? Tawasul dengan apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul yang dibolehkan. Selain dari 3 ini tawasul syirki ataupun bid'i. Maka kita harus pegang konsep nih. Nah, ini tawasul minta doa kepada orang soleh, minta doa masih oke. Ini minta langsung zatnya orang saleh. Zat orang saleh bukan dijadikan apa? Bukan untuk tawasul. Kalau tawasul misalkan ya Syekh fulan, ya Kiai fulan, ya Ustadz fulan, tolong doakan saya. Semoga Allah berikan saya keturunan. Boleh. Nah, tapi kalau minta melalui zatnya fulan, wali fulan, orang saleh, enggak boleh. Minta tuh zatnya kepada Allah. Dan si wali fulan ini, ya orang saleh ini ridha dengan apa yang dia ucapkan. Hati-hati. Ya, ridha dengan orang-orang datang kepada dia untuk ngalap berkah dan sebagainya. Hati-hati. Orang yang ridha, maka dia bisa dikatakan tauhid. Ya.
Maka kita harus tegas, ya. Misalkan ada orang nggak, subhanallah saya di sini mau minta berkahnya Ustadz, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dengan khalayak orang yang suka misalkan menganggap kita sebagai dai, misalkan menganggap kita sebagai kalau seandainya kita orang saleh, ya menutup prasangka mereka misalkan, ya saya minta ini berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita nggak tertipu dengan apa? Orang-orang yang ingin mengangkat derajat kita, ya. Nggak tertipu, jangan tertipu. Nah, orang kalau nggak punya tauhid, ya, masya Allah dicium tangannya, dicium sampai ribuan orang, sampai yang nyium apa dia duduk di kursi di atas, tangannya sampai pakai kayu, ya, yang nyium sampai ribuan orang, sampai apa tiarap, jongkok, nyium. Wah, ini termasuk apa? Merendahkan diri di hadapan manusia, berlebihan, hulu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merangkak terus. Cium tangannya, dicium, wah minta ini nggak boleh. Ya, sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ini taklid plus gulu, membebek plus dia gulu, berlebihan kepada seorang yang dianggap saleh. Nah, orang di masa silam gulu kepada orang saleh, di masa sekarang bukan orang saleh diguluin. Ya, orang gila diguluin coba. Gambar pesawat. Wah, ini orang gila di atas kasur nggak pakai baju. Ini ditakwil tafsirnya. Oh, berarti rezeki saya ini seperti bentuknya pesawat. Gini. Wah, ini bahalil ini. Bukan hanya bahlul, bahalil. Numpuk bahlulnya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah sembuhkan penyakit-penyakit kesyirikan dari diri kita dan kaum muslimin pada umumnya. Nah, ini rahimahullah jami'an, ya. Ini yang kelima. Adapun Ibnu Qayyim rahimallahu taala, dia menyebutkan, ya, dari tagut itu juga 5. Tapi yang disebutkan Ibnu Qayyim yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Ini yang pertama kalau menurut Ibnu Qayyim. Yang kedua, ya, man ubida wa huwa radin. Ya, orang yang diibadahi, diguluin sama manusia, ya, dan dia ridha. Dia ridha. Wah, ini bisa makna tagut. Bisa makna tagut, ya. Subhanallah, contoh di Mesir, pernah lihat videonya. Di Mesir ini juga terjadi di Indonesia, nggak aneh. Di Mesir, subhanallah, ada yang dirinya dianggap sebagai wali. Manusia semua berputar di lapangan. Wah, ini subhanallah, ini yang menganggap wali, mengadakan pertunjukan di hadapan manusia. Dibuka jubahnya, diambil besi panjang sekitar 1 meter, ditusukkan ke dalam perutnya sampai besi itu tembus. Kemudian besi ditarik, permisi akramakallah, fesesnya jatuh-jatuh. Dan manusia berebut nya fesesnya. Pakai tisu, dikumpulin, dimasukin dalam jas-jas mereka. Wah, ini subhanallah, ajib. Dia ini termasuk kategori diibadahi dan dia ridha. Ya. Dia ridha. Ini manusia, kalau di Solo sapi. Ya, kalau di Solo sapi, lebih ngeri lagi. Ya. Sapi, hewan lagi, nggak punya akal lagi. Nya rebutan. Yang rebutan profesinya nggak sembarangan. Dari profesi paling rendah sampai profesi pejabat dan orang-orang penting, orang intelek. Rebutan nya sapi. Yang katanya jilmaan Kiai Selamat. Masalah. Ya, kalau kita lihat, pernah lihat dengan mata kepala sendiri ketika kita berkunjung, subhanallah, sapi ini dielus-elus kepalanya, dikasih pisang, dikasih rumput, seperti seolah-olah betul-betul dia anggap ini seperti apa? Sedang ngasih makan apa? Kiai Selamat. Masyaallah. Padahal sapi. Nah, wah, ini rahimahullah apa? Akalnya sudah terbalik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya wa man da'a nas ila ibadati. Nah, ila ibadati nafsih, yaitu barang siapa mengajak manusia untuk apa? Untuk nyembah dirinya. Untuk nyembah dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya wa man ibda'a ilmal ghaib, yaitu yang keempat adalah orang-orang yang mendakwahkan dirinya, mengaku dirinya tahu ilmu gaib. Ya, tahu ilmu gaib ini juga tahu, termasuk dukun. Ada namanya arraf. Arraf itu apa?
dukun khusus untuk mencari benda-benda hilang. Misalkan ada orang dulu di zaman ketika anak masih kecil kehilangan motor, televisi dan lain sebagainya, orang-orang di zaman dahulu datang kepada arraf, dukun khusus untuk mencari siapa pencurinya. Wah, itu dipereng, diletakkan seperti kecap yang warna hitam, kemudian membentuk fotonya, siapa pencurinya seperti apa. Nah, ini hakikatnya arraf, dukun, ya. Ini termasuk taghut. Kemudian yang berikutnya, waman hakama bighairi ma anzalallah. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, maka mereka juga termasuk taghut, ya. Mereka termasuk taghut. Yang berikutnya, berkata mu'allif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala di halaman-halaman terakhir untuk melihat, ya, wa'lam anna al-insan la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. Ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah menjadi seorang mukmin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, kecuali kalau dia sudah mengkufuri, tidak mengimani taghut. Dalilnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, faman yakfur bit taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Wah, ini dalilnya di antaranya apa? Barang siapa yang mengkufuri, tidak mengimani taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh dengan apa? Urwatil wuthqa. Urwatil wuthqa. Wah, ini syahidnya rahmanakumullah, ya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya termasuk ini adalah permisalan untuk kita istiqamah di atas siratal mustaqim. Dengan siratal mustaqim, urwatul wuthqa, di antara berpegang dengan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan ar-rusyd ay dinu Muhammadin wal anbiya. Ar-rusyd itu termasuk adalah agamanya Muhammad dan agamanya para nabi. Wal ghai, al-ghai adalah dinu Abi Jahlin, adalah agamanya Abu Jahl. Wal urwatul wuthqa, urwatul wuthqa yang disebutkan dalam ayat ini, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Urwatul wuthqa adalah syahadatu an la ilaha illallah, ya, yang mana terkandung padanya an-nafy wal itsbat, dari rukun la ilaha illallah. Tanfi jami'a anwa'il ibadah, yang menafikan, meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah. Wa tuthbitu jami'a anwa'il ibadah kulluha lillah wahdahu la syarikalah, dan menetapkan semua jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya, hanya semata karena Allah, la syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Ini terakhir dari pembahasan kita. Alhamdulillah berhasil kita selesaikan dari risalah kecil, kitab ringan dari makna taghut yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kita berhasil selesaikan dalam 2 hari dengan 3 kali pertemuan dari 11 sampai 12 Rajab, ya, atau tanggal 12 sampai 13 Februari 2022, ya. Alhamdulillah, ini tujuan kita. Kita punya target sekali ngegas menyelesaikan 1 kitab ringan, ya. Insyaallah akan kita agendakan lagi di lain kesempatan. Kita cari waktu lagi selain waktu dari kajian MBIBR yang biasanya diadakan setiap pekan kedua setiap bulannya. Nah, ini agenda lain, ya, agenda insidental yang kita adakan, ya, target sambil ngegas, ya, kajian bonus ngegas, ya. Kajiannya menyelesaikan 1 kitab yang ringan yang nanti akan kita bahas juga masalah fikih, nanti seperti fikih wudu, pembatal wudu, ya, akan kita lalui. Sekali-kali kita bahas bahasa Arab, sekali kita bahas yang lainnya, nah, untuk memvariasi ilmu yang kita dapat. Nah, insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tafadhol, barakallahu fikum.
Kalau nggak ada pertanyaan, anak yang tanya. Nah, tafadhol. Untuk konteks atau bukan, misalkan ada perbuatan misalnya saya menginginkan sesuatu, lalu katanya sholawatin aja dulu, apa itu kan cara togut untuk ini atau ada contohnya nih Ustaz? Saya kita mau motor versis, kata orangnya udah sholawatin dulu aja gitu. Itu termasuk ini bukan gitu. Nah, ini termasuk ya. Nah, kalau ini dijadikan ibadah, berarti ini termasuk apa? Sesuatu yang baru, nggak diajarin Nabi. Ya. Itu satu rincian yang pertama. Kalau dijadikan suatu kebiasaan yang merupakan ibadah, maka termasuk apa? Nah, suatu yang baru. Kedua, kalau dia ngomong seperti demikian nggak ada maknanya, hanya merupakan apa? Omongan kebiasaan adat masyarakat. Ya. Artinya hanya omongan yang sambil lalu, maka tidak mengapa. Tapi apa? Nggak layak untuk dilakukan. Ya. Artinya mau ingin suatu sholawatin aja dulu. Nah, kalau hanya omongan belaka, hanya yang menyebar di masyarakat, ini bukan masuk apa? Bukan masuk ibadah, hanya omongan sambil lalu saja, lewat. Dan juga nggak perlu dilakukan sholawat. Nah, maka yang benar apa? Oh, saya pengen motor ini, doa, banyak doa. Nah, itu bukan apa? Bukan sholawatin. Nah, maksudnya mereka sholawatin mungkin maksudnya niatin dulu. Ya. Kalau artinya seperti itu diniatkan, ya labas niatkan. Tapi ibaratnya diganti aja, niatin dulu aja. Gitu, barakallahu fiik. Insyaallah itu. Nah, ada yang lainnya? Nah, apakah ada perincian terkait dengan berhukum dengan hukum selain Allah? Jadi dalam kita menyikapi bernegara ini misalnya, ada perinciannya nggak? Nah, barakallahu fiik. Nah, insyaallah kita kaji panjang itu khusus itu insyaallah. Ya. Karena nanti ada seperti apa di antaranya Ibnu Taimiyah ngarang kitab namanya As-Siyasah Syar'iyyah. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Nah, termasuk siasat syar'iyyah. Dalam berhukum ini ada ternyata apa? Ada siasat-siasat, ya. Ada dan hukum-hukum tetap kita berhukum dengan apa? Hukum Allah dan Rasulnya. Hukum Allah dan Rasulnya. Kalau ada satu kasus manapun, nanti kadang apa? Digeret kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ada kasus masalah suatu terkait hukuman, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang mungkin kita mengira ini nggak ada di zamannya Nabi, ada. Ini ulama paham. Ternyata dalil ini digeret ke arah demikian. Subhanallah, seperti di pemerintah kita sekarang, ya, terjadi demikian. Yang seperti ini hukum nggak terjadi hukum yang berhukum dengan Allah dan Rasulnya, kita nggak boleh mengkafirkan. Kenapa? Karena mereka belum sampai hujjah, belum berpegang ilmu. Ya, jangan dikeluarkan dari millah, jangan dikeluarkan dari agama. Ya, ilmu belum sampai, ilmu belum nyampe kepada mereka. Siapa yang dakwah mereka coba? Nah, itu pun subhanallah banyak mafia-mafia belakang, geng-geng yang lain sebagainya yang bisik-bisikin kalau kita mulai menegakkan syariat Islam mesti sudah apa? Tumbang. Nah ini rahimahumullah, ternyata apa? Butuh siasah syar'iyyah. Ada siasat yang diajarkan. Nah, itu insyaallah ya. Barakallahu. Cukup insyaallah. Idza atala al-majlis fa syaitan lahu nasib. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setan punya bagian. Untuk apa? Godain antum. Ya, yang perutnya katanya keroncongan, yang matanya sudah ngantuk, macam-macam, ada yang main HP sendiri, ada yang udah setan punya bagian. Kajian nggak usah panjang-panjang, cukup aja sampai di sini. Barakallahu fiik. Ya, nanti kita lanjutkan jam berapa? Kecap. Jam 9 insyaallah kajian ayat kitab Ushul Tsalatsah. Insyaallah kajian rutin BBR. Nah, berarti makan siangnya dipercepat juga. Dan kita ngegasnya bisa cepat. Nah, bisa ambil view lagi. Itu saja ya, semoga bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Ya, jika ada salahnya harap dimaklumi, jika benarnya dari Allah semata. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan bertauhid, ya, dalam keadaan kita mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah jauhkan kita dari semua kesyirikan, dari semua perbuatan maksiat, dan dimudahkan untuk mendatangi semua ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.